Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang Awan lagi di sini dan udah lama teman-teman kita tidak sharing-sharing lagi nih, tidak eh, ngobrol di depan kamera lagi. Nggak ngobrol sih sebenarnya, cuma dengerin gua ngoceh dong. Jadi video kali ini kita seperti biasa kita santai-santai aja. Kayaknya lebih asik kalau kita sharing-sharing aja kalau di channel ini. Ya sharing apapun itu selama bermanfaat insya Allah ya. Jadi eh, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu kalau channel ini tuh bener-bener pindah khusus ikan cupang tuh di channel Rumah Cupang yang baru, dan itu ada di deskripsi link channel barunya. Kenapa dipindah? Udah pada tau lah kenapa ya. Jadi memang channel ini tuh waktu itu sempat udah mau hilang, udah mau lenyap karena udah 2 kali teguran. Alhamdulillah ngelewatin masa teguran itu 6 bulan, hampir 5 bulanan hilang udah tegurannya dua-duanya, alhamdulillah. Jadi ini udah cooling down lagi. Tapi kalau teman-teman bertanya, gimana bang kondisinya sekarang? Apa bisa rame lagi bang? Sebenarnya kalau bisa dibilang rame lagi, ya walau alam ya. Tapi karena kalau Bennett-Bennettnya ini masih terus berjalan agak susah sih bagi gue ya. Karena yang benar-benar bisa ngebuat naik itu salah satunya sosial media. Karena sosial media itu kalau ada akun-akun seller breeder yang followersnya gede-gede, mulai gede semua, nah itu lebih cepat buat naik lagi. Waktu itu pernah ada Bennett juga teman-teman di tahun 2019. Itu bener-bener hampir 90% lebih semua akun ikan betafish ini betafish ini lenyap, bener-bener hilang semua dah, sisa dikit doang. Setelah badai Bennettnya itu hilang, udah tuh temen-temen berlangsung sama beberapa bulan doang. Habis itu lanjut lagi tuh sampai di tahun kemarin nih, jadi setelah 2019 itu nggak ada Bennett lagi. Jadi semua akun tuh berlomba-lomba mulai dari nol lagi sampai pada gede-gede banget, sampai ratusan ribu. Akhirnya kan naik lagi tuh, ke blow up lagi, orang-orang mulai tahu kan di sosial media seliweran pasti kan tuh video-video breeder seller betafish naik lagi. Nah kalau sekarang bedanya teman-teman, badai Bennettnya ini terus. Kalau sekarang terus, bahkan Facebook, Instagram, bahkan YouTube sekalipun ini ya sama. Emang nggak tahu ya regulasinya itu apa, emang ngelarang, bener-bener ngelarang harusnya kan ya, harusnya kalau kita boleh kasih masukan, hewan misalkan hewan yang dilindungi, hewan langka, itu kan enak ya. Kalau ini enggak, semua semua nggak bisa diperjualbelikan di Instagram atau enggak Facebook. Tapi ya mau gimana lagi, kita juga kan cuma pemakai media sosial itu sendiri. Ya yang penting kita punya media sosial lain lah. Kayak teman-teman udah mulai bikin YouTube, sekarang ada juga Telegram. Gue sendiri ada Telegram, ada Tokopedia, tapi sekarang gue lebih fokus di Tokopedia teman-teman. Dan kalau ditanya gimana bang untuk penjualannya, alhamdulillah banget ya. Setiap hari itu ada aja yang check out, 1-2 produk tuh ada aja. Kadang sehari itu ada 2 kiriman, 3, 4, bahkan 5 kiriman. Kotak gue sampai habis. Baru mesen lagi. Dan ikan yang dikirim itu kadang dalam 1 bulan bisa sampai hampir 100, kadang 100 ekor lebih, kadang di bawah 100. Ya alhamdulillah, bersyukur teman-teman. Intinya itu teman-teman, bersyukur. La in syakartum la azidanakum teman-teman. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah lagi. Dan bukan cuma bersyukur soal rezeki yang kita kerucutkan
berupa materi uang doang ya teman-teman. Jadi bersyukur itu banyak banget, kita diberi nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman. Wah, pokoknya ini kayak kita aja nih sekarang. Alhamdulillah bernafas teman-teman, gratis oksigennya. Ini juga hal kadang yang besar tapi kita anggap kecil, yang sebenarnya harus disyukuri. Pokoknya segala nikmat yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan harus disyukuri teman-teman. Terus juga kalau ada yang bertanya, gimana Bang sekarang untuk penjualan, untuk pendapatan? Ya lagi-lagi kita bersyukur. Dan jangan kita banding-bandingkan pendapatan ini dengan orang-orang yang ada di atas kita. Dengan orang-orang yang hidupnya sangat-sangat berlebih dalam hartanya. Nah ini yang salah juga nih dalam menjalani kehidupan teman-teman. Kita tuh harusnya lihatnya yang ke bawah teman-teman. Saudara-saudara kita yang mungkin kita baru punya motor, ngelihat orang yang punya mobil, otomatis kita pengen banget punya mobil. Tapi lihatnya justru jangan yang di atas, lihat yang ke bawah. Kita punya motor, banyak banget di luaran sana yang kendaraannya aja nggak ada teman-teman, harus jalan kaki. Kita masih alhamdulillah teman-teman punya tempat tinggal, meskipun itu ngontrak. Alhamdulillah kalau rumah sendiri. Banyak di luaran sana teman-teman yang tempat tinggal aja nggak ada, kadang tinggalnya nomaden, di mana-mana pindah-pindah. Nah ini yang jadi poin besar ya teman-teman, agar kita selalu merasa bersyukur. Terus masalah pendapatan, jangan ngelihat orang yang misalkan pendapatannya puluhan juta. Kita lihat juga orang-orang yang nggak kerja, yang kerja serabutan. Bahkan kalau kita suka lihat di cuplikan-cuplikan video, orang banting tulang, kerja keras, kerja berat, upahnya kayak cuma 5.000, 10.000 teman-teman sekali dibayar dalam waktu yang lama, setengah hari gitu. Nah itu yang kita jadiin barometernya buat kita selalu membuat kita selalu ingat untuk bersyukur teman-teman. Dan gue pribadi ya alhamdulillah juga punya mertua kan di Bogor teman-teman. Nah di sana tuh suka, mertua itu kan rumahnya agak terpencil teman-teman ya, suka ada pedagang lewat jalan kaki, kadang jual sayur dipikul gitu teman-teman ya, atau enggak jual gorengan atau apapun. Itu wah luar biasa teman-teman. Harganya itu satu ya, namanya di kampung ya murah banget teman-teman. Di sini yang harga gorengan misalkan yang 2.000, 2.500, di sana 1.000. Dan harus jalan naik turun. Dan mungkin kalau kita hitung untuk pendapatan bersihnya itu kayak cuma 10.000, 20.000. Ya kalau habis mungkin bisa lebih banyak, tapi kalau kenyataannya emang dagangannya pun dagangan orang lain dan misalkan penjualnya ini hanya menjual doang, yang keliling, ya bayangin komisinya berapa. Ya itu yang selalu ngebuat gue pribadi ya masih tetap alhamdulillah bersyukur banget teman-teman. Ya istilahnya jualan betta fish ini, satu ikan itu bisa masih 50.000, 30.000. Alhamdulillah kadang masih ratusan ribu. Itu masya Allah alhamdulillah banget teman-teman. Jadi sebenarnya apapun bidangnya, yang kerja, yang dagang, yang punya usaha lebih besar lagi, sebenarnya semuanya sama-sama nyari rezeki teman-teman. Semuanya berada di jalurnya masing-masing. Nah tinggal gimana cara kita mensyukuri hidup ini, terus mengelola juga untuk pendapatannya. Nah ini pengelolaan ini juga penting teman-teman, karena ya teman-teman tahu sendiri, ada pedagang bakso misalkan yang sama, dengan rasa yang sama, dengan pelanggan yang istilahnya kita bilang sama, tapi kan ada perbedaan di pengelolaannya. Di pengelolaan uang yang mungkin yang ini juga sedekahnya lebih banyak, terus mengelola keuangannya juga lebih baik, tidak boros hidupnya.
tidak banyak beli yang nggak berguna, dengan yang satunya mungkin yang kebalikannya. Pasti ada perbedaan teman-teman. Kayak di dunia Betavis ini teman-teman, kita udah banyak ngelihat orang-orang yang tadinya jualannya luar biasa, pendapatannya luar biasa, tapi karena semuanya dipakai buat ya mungkin foya-foya atau hal yang kurang bermanfaat, akhirnya hilang gitu aja, nggak jadi apa-apa, nggak jadi aset. Ya tapi balik lagi ke pribadi masing-masing teman-teman ya. Ada juga yang emang bener-bener jadi rumah, jadi tanah, jadi kendaraan. Wah, berarti alhamdulillah, dan sampai sekarang masih bertahan. Ada juga yang sebaliknya ya, balik lagi ke pribadi masing-masing teman-teman ya. Jadi ketika kita kerja atau nggak berdagang, pengelolaan ini juga penting biar kedepannya kita paling nggak punya aset lah yang bisa kita simpan dari hasil yang kita udah lakukan kan, kerja atau nggak berdagang. Yang penting kalau dari gue pribadi sih, yang penting jangan pernah ada namanya ngeridit lah teman-teman. Ini gue pribadi, jangan deh. Kalau emang belum cukup, belum mampu, jangan dipaksain. Balik lagi kayak tadi, bersyukur lihat orang yang di bawah kita, jangan ngelihat orang yang di atas kita yang membuat kita selalu wah panas, iri, nggak mau kalah. Buat apa sih sebenarnya buat apa? Kita menjalanin hidup kita aja udah. Toh alhamdulillah sekarang gue udah berkeluarga, udah punya anak satu juga alhamdulillah. Ya fokusnya di situ aja, apalagi fokusnya bisa ibadah, bisa lebih banyak baca Al-Quran, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Bahkan waktu yang banyak kita punya senggang ini kita lakukan, kita pakai buat yang lebih bermanfaat teman-teman. Insya Allah hati ini tenang, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Kita doain biar rezekinya biar tambah lancar. Doain orang yang usahanya lancar, kita doain biar makin lancar. Karena kalau dia lancar usahanya, mungkin sedekahnya juga Masya Allah kan lebih banyak. Nah, makanya kita doain aja orang lain, jangan iri dah pokoknya. Oke? Dan kalau gue ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita mau di sini sharing-sharing aja di channel ini. Pokoknya kita sharing-sharing aja yang bermanfaat insya Allah. Dan besok gue mau main bola, insya Allah kalau nggak ada halangan nanti kita buat video-video seru-seruan aja lah pas gue lagi main bola teman-teman, mini soccer oke? Jadi buat teman-teman sukses selalu lah, gue doain insya Allah suatu saat nanti kita dimanapun berada nih teman-teman, ketemu di jalan ataupun di mana, panggil aja, tegur aja. Karena gue kan nggak ngelihat teman-teman tapi ngelihat gue. Kalau insya Allah dimanapun nanti lagi lewat ketemu, panggil aja biar kita nanti bisa ngobrol. Ataupun nanti mertua gue kan ada di Gunung Malang teman-teman, di Tenjolaya, di Pancuran 7. Kalau ada yang deket-deket wilayah situ, sebetulnya nanti kita bisa main bareng. Karena kan masih daerah Gunung Bunder, Curug Nangka, Curug Luhur, Pasar Jumat. Aku sebut aja kan ada yang deket-deket situ, Ciapus. Kita bisa ketemu, ngobrol, main di tempat mertua gue. Wah enak banget teman-teman main di balai. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing santai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.